Kembali lagi di acara ngopi. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang begitu dekat dengan saya. Beliau juga seorang penggerak posyandu di desanya. Nanti kita akan berbincang seputar kesehatan ibu dan anak. Ya. Beliau adalah Susi Aryani. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh, Tolong ceritakan masa kecil Anda mungkin dari lahir sampai sekarang. Masa kecil saya lahir di Duku Legok, RT 2 RW 1, tepatnya di belakang Masjid Nurul Iman. Dulu rumah orang tua saya persis di belakang masjid dan saya 3 bersaudara di bawah. Saya punya kakak 1 perempuan dan punya adik 1 laki-laki. 1 atau 2? Dan setelah umur kurang lebih 5 tahun orang tua saya pindah ke Dukuh Kerajaan RT 3 RW 3, terus bertambah anggota keluarganya menjadi 5 bersaudara. Saya jadi punya adik 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi adik saya bertambah jadi 3, yang dulunya di bawah 1, yang pindah ke atas jadi 2, jadi 3, 5 bersaudara. Sejak itu masa kecil saya sangat menyenangkan, walaupun sedikit ada kisah yang nggak begitu mengesankan ya, tapi nggak perlu usah diingat lah. Yang menyenangkan saja, yang banyak. Saya sering mainnya sama anak laki-laki karena umur sepantaran saya nggak kebanyakan laki-laki, nggak ada perempuannya. Kalau main seringnya ke sungai, ke hutan, kayak petualang kayak gitu, ke sawah, ke pekarangan, menggembala kambing, cari rumput, cari kayu bakar. Anak desa ya. Iya, anak desa, jadi masih menikmati alam yang begitu indah. Beda ya dengan zaman sekarang ini. Ya, Zaman berubah. iya. Lanjut untuk usia sekolah, saya menamatkan sekolah sampai usia 17 tahun, dan di akhir cerita saya punya cita-cita, dulunya pengen jadi perawat, tapi karena kondisi dan situasi yang tidak mendukung, jadi saya terpaksa menjadi ibu rumah tangga yang setia sampai saat ini. Pengalaman saya langsung menikah usia kurang lebih 20-an tahun. Saya menikah, terus langsung punya anak, langsung hari-hari saya disibukkan dengan urusan rumah. Setelah anak dewasa, kurang lebih usia yang pertama 5 tahun, saya sudah bisa beraktivitas di luar rumah, yaitu bekerja di Kebumen. Kurang lebih 2 tahun, terus di desanya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu mencoba menyibukkan diri di rumah dengan kegiatan yang positif ya, antaranya kayak menjahit, terus berkarya, bikin kerajinan, kayak kerajinan tangan, kayak bikin souvenir, bikin seserahan mahar pernikahan, dan lain-lain. Di samping itu saya juga punya kesibukan sebagai kader posyandu ya, penggerak kesehatan di desa saya. Di desa saya ada 4 posyandu, yaitu 1 diantaranya posyandu balita, terus posyandu lansia, posyandu remaja, dan pos bindu. 4 posyandu itu dilaksanakan rutin setiap bulannya, dan kalau khususnya posyandu balita di desa kami ada 4 pos, dan saya bertugas di pos Lestari 1 setiap tanggal 7 setiap bulannya, rutin. Kalau pas
tanggal 7-nya itu hari Minggu, ya nanti maju jadi hari Seninnya. Di Posyandu Lestari 1, alhamdulillah banyak anak balitanya. Bayi usia 5 tahun ke bawah ya, wajib imunisasi, wajib penimbangan rutin agar mengetahui tumbuh kembang balitanya. Dengan kita rajin imunisasi, kita mengetahui tumbuh kembangnya, sampai seberapa sih berat badan anak kita sudah naik atau mungkin apa istilahnya nggak naik terus turun. Iya, terus ajik sama yang bulan kemarin. Terus tinggi badan, kadang ya permasalahannya di tinggi badan, kadang kok anak saya nggak naik-naik, anak saya tetap tinggi badannya tetap nggak berubah, nggak ada perkembangan bahasanya. Itu salah satu pemicu mengapa kita perlu rutin datang ke Posyandu, salah satunya itu. Jadi kita bisa tahu berat badan anak kita, tinggi badan anak kita sudah sesuai dengan umur seusianya apa belum. Jadi yang Anda ceritakan sebagai ibu penggerak Posyandu di desa. Ya. Untuk saat ini marak atau problem khususnya di Indonesia itu terkait stunting. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu stunting? Ya, setahu saya sedikit mendapatkan ilmu di Posyandu seputaran tentang stunting, itu yang sedang bahasanya dibahas ya akhir-akhir tahun ini, karena problem di kesehatan yaitu stunting. Stunting yaitu kondisi gagal tumbuh kembang anak karena proses nutrisi atau kurangnya gizi balita di usia 2 tahun. Ya, di usia 2 tahun, masa golden age ya. Yang dinamakan golden age itu yaitu dari usia kehamilan sampai 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun. Di usia-usia itu rentan sekali, harus diperbanyak nutrisi kesehatan, nutrisi asupan gizinya, diperhatikan pola makannya, kesehatannya, terus seputar kayak PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus rajin imunisasi, rajin cek kesehatan lah, rutin. Jangan sampai karena kita misal anak batuk pilek atau lagi demam, kita jadi halangan untuk tidak berangkat ke Posyandu. Jangan seperti itu. Misal anak kita lagi batuk pilek demam, kita tetap berangkat ke Posyandu, dan pada saat itu monggo tinggal di konsultasikan langsung ke bu bidannya, anak saya lagi kondisi seperti ini, karena apa, solusinya bagaimana. Jadi malah kita bisa sharing langsung ya ke bu bidannya, biar tahu apa sih ini kok anak saya bisa seperti ini, awal mulanya seperti apa, karena apa ibunya yang kurang menjaga kondisi badannya, atau karena cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain. Kan nanti bisa jadi jawaban tersendiri. Informasi yang saya ketahui, menurut data dari studi status gizi Indonesia, itu tingkat stunting di Indonesia sekitar 24,4%. Menurut data dari WHO, itu jika persentase di atas 20% itu sangat kronis. Berarti kan stunting di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Jadi tadi bagaimana cara kita itu
mengetahui bahwa anak tersebut terkena stunting atau mengalami stunting? Cara mengetahui anak stunting yaitu diantaranya anak rentan mengalami gangguan pada tulang, rentan mengalami gangguan kesehatan kayak seperti sakit-sakitan, terlihat lemas secara terus-menerus, terus anaknya kurang aktif, jadi kebanyakan diamnya, kayak nggak punya tenaga untuk bergerak. Tinggi badan dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Tingginya itu berapa? Apakah ada ukuran, maksudnya Tingginya umur? iya, tinggi badan itu sama berat badan idealnya ya. Kalau usia 22 tahun, usia 2 tahun balita itu berat badan laki-laki harusnya 12,2 kilo. Kalau usia 2 tahun untuk perempuan kisaran 11,5 kilogram. Iya, jadi kalau misalnya belum sesuai dengan kriteria tersebut, maka harus sebagai orang tua, khususnya ibu, harus lebih memperhatikan asupan gizinya, karena dengan memperhatikan nutrisi yang diserap ke tubuh, terutama yaitu gizi seimbang ya. Jadi dalam satu porsi makanan itu ada nasi, terus sepertiganya itu lauk pauk, sayur, buah, ditambah susu. Nggak mengharuskan makanan mewah, tapi yang penting ada lauk kayak protein nabati, terus ada sayurnya kayak bayam atau kangkung atau kacang-kacangan, terus ada buahnya juga nggak harus apel anggur ya, yang ada di sekitar kita saja seperti mangga, pepaya, pisang, itu sudah mewakili ya, mewakili buah di dalam satu porsi untuk sekali makan balita kita. Jadi iya, gizi itu paling utama ya. Iya, gizi itu paling utama. Mempengaruhi pertumbuhan. Iya, mempengaruhi pertumbuhan. Selain mempengaruhi pertumbuhan, juga mempengaruhi otak ya. Iya. Terhadap anak. Karena dengan kita pola hidup yang bersih dan sehat, terus membiasakan sarapan pagi dengan gizi yang seimbang, kita pengaruh sekali kepada otak anak kita, karena dibiasakan bangun pagi terus langsung cuci tangan, mandi, sarapan, itu jadi badan kita fit ya, otak kita segar, terus jadi berpikirnya juga istilahnya cerdas ya, pintar kayak gitulah, aktif istilahnya, ya aktif, bergerak ke sana ke sini, rasa ingin tahunya besar itu kan. Kadang ada hal-hal yang kadang perlu ditanyakan, jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar menanggapi dari perilaku anak. Terkait indikator atau ciri-cirinya apa aja itu anak itu mengalami kurangnya nutrisi, baik dalam kandungan atau setelah? Untuk mencegah stunting itu memang dari 1000 hari pertama kehidupan, diawali dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Memang harusnya asupan nutrisinya itu maksimal ya. Dalam gizi yang seimbang itu penyerapannya harus ibaratnya dipenuhi secara maksimal, baik itu nasi, mineral, karbohidrat, susu, lauk pauk, sayur, protein, semuanya harus lengkapi secara rutin ya dalam keseharian kita sehari-hari. Karena betul-betul mempengaruhi proses pertumbuhan anak kita kelak setelah lahir dan sampai usia balita ya, khususnya di golden age itu usia 2 tahun. Nanti kalau memang nggak terpenuhi nutrisinya, tidak terpenuhi asupan gizinya,
dalam jangka panjang anak itu bisa mengalami berbagai macam gangguan. Salah satunya Yaitu sering terjadi apa? Yang sering terjadi gangguan kayak keterbelakangan mental. Jadi anak seusia 5 tahun, balita lah ya khususnya itu, kalau misalnya 2 tahun anak sudah bisa berjalan sendiri, anak sudah bisa mengucapkan kalimat mama, papa, main, maem, misalnya bisa menyebutkan 1 atau 2 kata benda ya yang ada di sekitar kita. Tapi karena ada sedikit itu tadi keterbelakangan mental, kadang diem terus nggak mau ngomong, jadi memperlambat memperlambat berpikir ya, iya, memperlambat perkembangan otak anak tersebut. Maka harus betul-betul diperhatikan ya. Pengetahuan seperti ini harus seperti ibu atau calon ibu harus tahu ya. Aslinya mempersiapkan menjadi orang tua itu bukan hanya kita mempersiapkan mau nikah, mempersiapkan preweddingnya mau apa, fotonya di mana, yang perlu kita planning ya setelah menikah. Aslinya itu perencanaan tentang persiapan kita membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dimulai dengan kita menjadi orang tua, yaitu awal kehamilan ibunya sampai usia 5 tahun ya khususnya. Dari usia tersebut karena sangat rentan ya, golden emas itu 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun itu sangat rentan terjadinya stunting. Jadi setelah nikah ataupun pranikah juga harus ada planning iya, harus itu ada ya, perencanaan yang matang terkait kesehatan. Iya, khususnya kesehatan ibu dan anak. Memang faktor khususnya problem di Indonesia ya. Iya. Terkait stunting itu memang lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang rendah pendidikan dan juga ekonomi yang miskin. Iya betul. Iya betul. Sempat juga saya dengar di media ya. 2 faktor tersebut memang sangat mempengaruhi sekali tentang pertumbuhan anak ya, khususnya usia balita. Rentan sekali terjadinya stunting, salah satunya yaitu faktor pendidikan, karena faktor pendidikan itu menjadi utama untuk kita berwawasan luas, berpikiran yang matang, terus kita menjadi bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan ya. Terus selain pendidikan yang rendah juga ekonomi yang rendah juga ya, karena ekonomi berbuntut dengan pola makan kita ya. Pola makan kita mempengaruhi, seharusnya kita makan dalam 1 porsi makanan itu ya ada nasi dan 1/3 bagiannya ada lauk pauk, sayur, buah ya, ditambah susu 1 gelas. Tapi karena kita mohon maaf karena kita ekonominya misalnya rendah kurang, kita jadi misalnya makan nasi sama tempe saja atau cuma sama sayur saja gitu, yang lainnya belum terpenuhi gitu. Padahal ya aslinya makan kita nggak harus mahal dan nggak harus mewah ya, tapi cukup misalnya dalam 1 piring nasi itu ada nasi 1 centong, 1 lauk pauk ya, sayur mayur, buah, dan 1 gelas susu. Nggak harus mengharuskan buahnya apel, anggur, dan lain-lain. Buah yang ada di sekitar kita saja, ada pepaya, pisang, mangga, jeruk. Terus lauk pauknya ya kita misal punya tempe tahu ya, terus ikan asin atau telur asin atau telur ayam,
itu bagus ya, telur puyuh bagus banget untuk anak usia balita. Dan sayurnya kayak bayam, kangkung kan mudah didapat ya. Kita juga bisa menanam sendiri di lingkungan sekitar kita, dan nggak harus kita beli apa-apa, kita pakai uang, nggak mengharuskan juga. Dari data studi status gizi Indonesia, di Indonesia sendiri itu tingkat stuntingnya itu 24,4%, berarti sangat mengkhawatirkan. Ini dampaknya membahayakan untuk ke depan. Ini dari ibu penggerak, apa yang dilakukan untuk mencegah stunting ini? Ya, untuk pencegahan stunting salah satunya bagi Yang ibu sudah dilakukan. Iya, bagi ibu hamil, ibu balita ya yang mempunyai anak usia 0 sampai 5 tahun, monggo rajin-rajinlah untuk datang ke posyandu setiap bulannya. Rajin imunisasi dasar lengkap ya. 0 sampai 9 bulan itu harus full ya, harus dipenuhi. Dari mulai imunisasi BCG, DPT, IPV, campak, terus polio ya, itu harus benar-benar full, penuh dilaksanakan. Di dalam buku panduan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, itu buku sangat penting untuk seputar kesehatan ibu dan anak kita. Monggo di dalam buku itu tercantum berbagai permasalahan kesehatan ya, mulai dari ibu mengandung ya, hamil, sampai melahirkan, sampai menyusui, sampai merawat, membesarkan ya, dari usia 0 sampai 5 tahun itu ada semua di dalam buku itu. Ada asupan vitamin, cacing, cara memberi makanan tambahan ya, PMT, pemberian makanan tambahan bagi ibu, bagi balitanya, cara memasak, cara menyajikan, semuanya komplit di dalam buku itu. Monggo dibaca, dipahami, dipraktekkan. Jangan hanya buat pegangan. Buku itu bukan cuman buat pegangan, tapi buku itu buat panduan hidup kita, karena itu penting untuk kesehatan ibu dan anak kita, khususnya untuk kesehatan keluarga kita. Apakah ada harapan stunting itu kita normalkan kembali atau bisa normal kembali? Itu umur berapa sampai berapa? Kalau melebihi batasan umur itu, apakah juga tetap bisa ada harapan juga untuk kesembuhan stunting itu? Ada harapan. Dari usia 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun ya, di usia golden age itu ada harapan masih bisa ditangani dengan asupan gizi ya. Kita kejar asupan gizinya, nutrisinya dipenuhi. Yang tadinya misalnya kita dalam 1 hari belum ada sayur lauknya, kita kasihkan, belum ada susunya ya, kita nyari ya, ngasihkan ke balitanya semaksimal mungkin lah. Kita bagaimana caranya agar terpenuhi kebutuhan gizi seimbang itu kepada balita kita. Monggo ya, dengan cara orang tua yang usahanya bagaimana caranya ya untuk menjadi orang tua yang baik, yaitu salah satunya dengan cara merawat, mendidik, memberi makan yang enak-enak ya, karena karena anak itu akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Iya, betul sekali. Jadi stunting ini, kesehatan dan juga stunting, tanggung jawab siapa? Berarti kan tidak hanya dari pihak kesehatan, juga masyarakat dan semua elemen ya. Iya, betul. Kewajiban kita semua, seluruh lapisan warga masyarakat. Iya, kita harus benar-benar bekerja sama, saling mengingatkan, saling mengasih tahu ya, saling membantu. Ibaratnya saling, ya kita memang manusia saling membutuhkan ya, antara satu dengan lainnya, makhluk sosial lah. Kesimpulan terakhir, yang namanya stunting itu yaitu kondisi kurang asupan gizi anak ya. Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting terjadi mulai dari
dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan anak dengan dampak memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Monggo, mumpung masih ada kesempatan ya, yang punya anak balita khususnya usia 0 sampai 2 tahun, semangat terus untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangan balita Anda dengan cara tadi ya, rutin imunisasi, rutin posyandu, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pola makan hidup gizi yang seimbang ya, makanya nutrisinya harus diperhatikan, dijaga, dan diterapkan. Semoga sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat pada umumnya. Banyak kata dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya udah menyempatkan untuk ngopi bersama. Semoga kembali bermanfaat lagi di acara yang lain. Oke, kembali lagi di acara lain. Bye bye, goodbye. Ngobrol happy.